Mari kita ciptaan baru di dalam Tuhan, kita sembah Tuhan. Shinayarala barala barala ba, Shinayarala barala 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 barala. Hunayarala basya, Nayarala mu. Terima kasih. Haleluya. Mari kita bawa hati kita. Kita angkat suara kita. Setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita bawa korban kita kepada Dia. Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapa yang setia, yang selalu menyertai kita. Sikarala batakayarala warala warala warala. Sirala warala basandu. Warala 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 warala. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik. Engkau selalu baik. Mari angkat suaramu. Katakan sesuatu kepada Tuhan dari dasar hatimu yang paling dalam. Sikarala batakayarala barala barala barala. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sikarala barala 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 barala. Kuasamu mengalir. Roh Kudus mengalir. Roh Kudus mengalir melawat setiap kami. Jamah, jamah, jamah. Horala barala 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 barala. Sherala barala 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 barala. Engkau memulihkan setiap kami. Engkau menyembuhkan setiap kami. Engkau menguatkan setiap hati kami. Roh Kudus lawat, lawat, jamah, 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 jamah. Hurala barala 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 barala. Sirala barala 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 barala. Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu Engkau. Kami menanti-nantikan Engkau selalu dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Bapa yang setia. Engkau tidak pernah menolak kami. Hari ini berkat-Mu turun Tuhan atas hidup kami. Pribadi lepas pribadi, berkat-Mu turun. Berkat-Mu turun. Berkat-Mu turun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan. Sampaikan pesan-Mu. Nyatakan isi hati-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu. Basuh hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Biar hamba-Mu menjadi layak untuk menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perasaan doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang rindu mendengarkan suara Tuhan kita katakan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Terima kasih untuk worship leader, singer, pemain musik. Bro Joni, Holy Man, long time no see. Ketemu di sini. Haleluya. Ya, saya akan menyampaikan hari ini firman Tuhan, bangkit menjadi pemenang. Katakan bangkit menjadi pemenang. Semua kita harus bangkit jadi pemenang. Amin.
saya akan bangkit jadi pemenang. Haleluya. Nah, salah satu yang membuat kita bangkit ya menjadi pemenang adalah waktu kita bisa mengucap syukur. Amin. Sebab itu firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wah, rupanya ini penting, Saudara. Ya, tadi puji-pujiannya berkata bersyukurlah gitu ya, Saudara. Walau banyak utang, gitu. Bersyukurlah. Walau lagi susah gitu, bersyukur. Amin. Kalau bersyukur lagi senang itu kan gampang. Tapi kalau bersyukur dalam segala hal itu bangkit jadi pemenang. Amin. Ya. Nah, ternyata secara medis bersyukur itu yang pertama meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Wih, mantap kan Saudara. Waktu bersyukur itu badan langsung enak ternyata. Nah, buktikan besok di toko bersyukur. Yang kedua, bersyukur membuka pintu menuju hubungan yang baru. Wis, waktu kita bersyukur aja, Tuhan itu buka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Mantap ya. Ya, luar biasa. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Bersyukur makanya. Bersyukur, ya. Yang keempat, dapat membantu kemajuan karier. Orang yang bersyukur itu, wajahmu selalu berseri-seri, gitu ya. Orang kalau nggak pernah bersyukur itu cembetut aja. Mau ngasih duit juga jadi malas. Apalagi ngasih kerjaan. Kenapa? Mukanya udah suntuk. Tapi kalau mukanya, wih ya kan. Kayak Pak Tony gitu ya, seger. Ya. Maunya ngasih kerjaan terus gitu ya. Mantap. Bersyukur membuat emosi lebih baik dan stabil. Stres ya, mengurangi stres serta menambah kebahagiaan. Ya, mantap kan. Kemudian apa? Bersyukur membantu tidur lebih nyenyak. Oh, ada di sini papi-papi, papa-papa yang kalau pulang, Pak, aku susah tidur gitu kan. Kenapa ya? Bersyukur aja, pasti tidurnya ngorok. Amin. Kalau ada yang susah tidur, yuk kita bersyukur sama Tuhan. Kemudian tidur langsung ngorok. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah kenapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, haleluya. Kemudian alasan kenapa kita bersyukur. Ya, kita bersyukur bisa Pak. Alasannya apa dong untuk kita bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Harus ada alasan ya. Saudara, Bapak Ibu Saudara semua butuh alasan. Kalau gitu alasan saya mengucap syukur apa? Saudara tahu nggak? Ada selalu ya kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang membuat kita mampu mengucap syukur. Ya, di Alkitab itu ditulis dalam Ratapan 3, ditulis oleh Yeremia. Yeremia waktu itu melihat orang Israel itu lagi ditawan. Setiap hari orang itu dibunuh, dia ngelihat di matanya. Setiap hari orang itu nggak usah dibunuh, mati kelaparan di depan matanya. Yang dilihat itu hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang menyedihkan. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai 23, dia berkata demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Dia nggak memperhatikan yang lain, dia cuma memperhatikan ini. Apa yang diperhatikan? Oleh sebab itu aku berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar setiamu. Di tengah-tengah kondisi yang menyedihkan, Yeremia merenungkan ada kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Yaitu kebaikan Tuhan yang terus menerus. Nah, kebaikan Tuhan yang terus menerus itu apa? Saya kalau ngelihat Bro Joni ini maunya suruh main keyboard, tolong dong bro. Nggak bisa ngelihat nganggur. Saya. Haleluya.
Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat. Katakan selalu baru siap. Amin. Baru siap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru siap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Nah, apa kebaikan Tuhan yang selalu ada yang hari ini kita akan renungkan? Yang pertama, kesehatan. Katakan kesehatan. Belum lama ini kita lihat di TikTok, seorang enci ke rumah sakit cek, ternyata cancer. Waktu cancer, gimana bisa nggak menyembuhkan saya nih dokter? Ya nggak pasti, ya sulit. Bisa pasti nggak? Dokter bilang nggak pasti, kita dokter berusaha. Ini enci unjukin duitnya warna merah semua, rupanya orang Indonesia kayaknya saudara. 1 koper. Duit saya banyak, tolong sembuhin saya. Kita dokter cuman berusaha, Ci. Kita cuman berusaha. Tetapi untuk pasti menyembuhkan, itu nggak bisa. Dan Ci ini bilang apa? Percuma dong gue ngumpulin duit banyak. Dan duit itu dibuang loh saudara. Ya, mungkin Pak Markong lihat tuh di TikTok. Kalau saya ada di sono, saya ambil tuh. Saya bagi di sini pagi ini. Saudara mau punya duit sekoper, merah semua, atau mau sehat? Enci ini mau nuker loh. Duit sekoper merah semua dengan sembuh. Yang penting saya sembuh. Dan duitnya dibuang di rumah sakit loh saudara. Wow. Saya lihat ya jemaat di sini semuanya duitnya 5 koperan semua nih. Lebih dari sekoper. Amin. Sebab itu kita bersyukur kalau hari ini kita sehat. Mandi mau ke gereja, sehat. Amin. Bisa datang ke gereja, waduh pulang dari gereja makan pecel lele, mantap. Ya, makan sayur asem enak. Ikan asin, waduh sama nasi putih sambal terasi saudara. Itu makanan paling enak seplanet saudara. Dan itu luar biasa. Kenapa kita bisa begitu? Karena kita sehat itu mahal Om. Sebab itu kalau kita sehat hari ini kita bersyukur sama Tuhan. Ya haleluya. Kemudian apa? Ini yang selalu ada dalam hidup kita. Kalau kita itu punya keluarga, ya, jangan biarkan kita marah sama keluarga kita. Apalagi marahnya sama suami. Syukur punya suami loh saudara. Kalau suaminya enggak udah pulang gimana? Kalau suaminya hidup jangan diomel-omelin terus. Pulang malam. Lempar sendal, jangan. Ya. Banyak orang yang hidupnya sendiri, alone. Keponakan gak punya, sepupu gak ada, dia sendirian. Bersyukurlah kalau masih ada popo yang di rumah kita. Kenapa? Banyak orang yang gak ketemu poponya. Banyak orang, saudara. Saya mau lihat loh wajah popo saya, tapi sebelum saya bisa ngenalin, popo saya udah gak ada. Kalau hari ini ada di rumah kita, jangan anggap mereka beban, tapi anggaplah mereka berkat. Amin. Karena jangan-jangan kita diberkati untuk memberkati mereka. Tuhan memberkati kita supaya kita bisa memberkati mereka. Bisa aja. Orang Kristen gak perlu pelihara tuyul. Ya, orang Kristen cukup mengasihi aja keluarganya dan Tuhan berkati saudara. Gak usah mandi bunga 7 rupa, tidur di kuburan gak pakai. Mengasihi aja orang yang ada. Karena saya percaya
Orang yang ada itu Tuhan percayakan dalam hidup kita. Untuk kita mengasihi mereka. Untuk kita menyatakan kasih Tuhan. Amin. Sebab itu jangan benci, jangan gak suka, jangan anti, kasihi, peluk setiap hari. Haleluya. Itu yang pertama, kebaikan yang terus menerus ada dalam hidup kita. Yang kedua, Kisah Rasul 20 ayat 35. Kita baca bersama-sama. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Yang kedua adalah kalau kita masih ada kesempatan berbuat baik. Kesempatan untuk memberi, berbahagialah kita. Karena banyak orang yang mau memberi tapi udah gak bisa memberi. Kenapa? Yang mau diberi udah sembuh. Yang mau diberi sudah pergi. Dan kita pun gak punya kesempatan untuk memberi. Sebab itu kalau kita dikasih kesempatan untuk memberi, bersyukur. Memberi ini kan gak mesti duit. Memberi tenaga, memberi waktu, memberi cinta, memberi kasih sayang, memberi perhatian. Bersyukurlah. Dan saya percaya semua kita anak Tuhan, orang Kristen, diberi sama Tuhan satu karunia untuk kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Minimal satu, nggak mungkin nggak ada. Amin. Saudara punya karunia apa? Kenali itu dan bagi. Bagi. Karena kita berkata apa? Lebih bahagia memberi daripada menerima. Kita kalau biasa memberi, kita akan bahagia. Kita akan menjadi orang yang bahagia. Amin. Yang selanjutnya, kekuatan untuk menghadapi masalah. Saya percaya semua kita itu punya masalah. Ada di sini yang nggak punya masalah? Punya masalah. Tapi kok masih bisa ke gereja, masih bisa pelayanan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Kalau Tuhan nggak memberi kekuatan kepada kita, saya percaya kita semua mungkin udah di rumah, udah malas pelayanan, malas ke gereja. Ada orang yang mungkin sudah dirawat di grogol, kenapa nggak kuat, tekanannya berat. Tetapi puji Tuhan, kalau hari ini kita ada, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memberi kita kekuatan. Amin. Apakah kita bisa sampai hari ini ada seperti ini tanpa kekuatan dari Tuhan? Enggak mungkin. Tuhan pasti beri kekuatan. Cuman kadang kita enggak menyadari. Kita berpikir ini biasa aja. Ini bukan biasa aja Bapak Ibu, Saudara semua. Ini luar biasa karena Tuhan mengasihi kita. Ya. Saya ingat Mazmur Daud. Daud itu berkata gini, saudara. Kunci saya, Pak. Sebab saya salah kali. Sebab Tuhan baik apa? Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Daud di masa tuanya dia menulis ini. Dia berkata gini, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Oke, Daud masa tuanya nulis ini, apakah dari kecilnya dia baik-baik saja? Daud ngalami ketidakadilan dalam hidupnya, banyak ketidakadilan. Waktu dia jadi anak aja dia sudah dilahirkan menjadi anak laki-laki bontot. Saudara tahu nasib anak laki-laki bontot?
Kalau punya sepatu tuh dari kokoh baru yang bontot. Yang bontot nggak pernah menikmati sesuatu yang baru, saudara. Sebab itu, kokoh-kokohnya Daud ini besar badannya. Tetapi Daud stunting. Paling kecil badannya. Ya. Sebab itu dia nulis gini, sekalipun ayahku dan ibuku, dia pernah, saudara, sakit hati. Mereka makan duluan, saya selalu yang terakhir. Sayurnya sudah anyep, baru dikasih Daud. Sayurnya masih panas, ya, dagingnya masih panas, kokoh-kokohnya yang makan duluan. Kenapa? Daud selalu belakangan. Dia disuruh ngurus kambing domba yang di padang. Terbukti enggak? Perasaan Daud ini terbukti. Waktu ada seorang nabi mau mengurapi anak daripada Isai. Aku mau anakmu semua ngumpul. Isai kumpulin anak semua. Kita makan. Udah semuanya? Udah. Bener gak ada yang kelewat? Enggak. Samuel mulai ngurapin. 1, bukan. 2, bukan. 3, bukan. Ini belum nih. Semuanya bukan tentang anakmu ini. Ada enggak? Oh iya, lupa. Bapak bisa lupa anak. Ini kan Bang Toyib. Bapak bisa lupa anak. Di sini ada bapak yang lupa anak. Lupa. Ada satu yang di Padang. Daud. Isai bilang gini, jemput dia. Kalau dia belum datang, kita belum makan. Nah loh, mau makan enggak? Jemput Daud. Daud orang yang dilupakan. Pernah saudara dilupakan keluargamu? Mama, papa mengecewakan. Bisa aja. Dan itu sakitnya tuh di sini. Tetapi ingat, orang tuamu bisa mengecewakan engkau. Tuhan gak pernah mengecewakan engkau. Justru lewat keadaanmu seperti itu, engkau menjadi orang yang peka kepada Tuhan. Engkau menjadi orang yang penuh belas kasihan. Gampang ngampuni orang. Itu Daud. Dibentuk dari situasi yang seperti itu. Jadi, masalah-masalah yang kita hadapi, kekuatan itu Tuhan beri, supaya kita menjadi kuat. Masalah itu membentuk karakter kita. Masalah itu membuat kita kuat. Amin. Jadi kalau hari ini ada masalah banyak, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan, dan kita memiliki rohani yang matang di dalam Dia. Amin. Tanpa masalah nggak bisa. Hanya lewat masalah. Ya, dan Tuhan beri kekuatan itu. Supaya kita menjadi gini, menjadi sempurna. Kita menjadi menyenangkan hati Tuhan respon kita. Haleluya. Ya. Yang selanjutnya, yang keempat, berbahagialah dengan apa yang belum kita miliki. Saudara pengen rumah di Pondok Indah, pengen rumah di PIK, pengen punya Mercy, pengen punya BMW, pengen punya apa lagi? Pengen punya istri lagi, nah itu yang gak boleh. Ya. Jangan iri sama orang, jangan silau. Ya. Semalam kita dengar, saya lihat di TV, suami istri masih muda, saudara. Ternyata suaminya nggak kerja, istrinya yang kerja. Suka berantem, dan istrinya terakhir dibunuh, saudara. Anaknya 2. Dan setelah dibunuh, dimandiin. Setelah istrinya dimandiin, didandanin rapi, baru dia menyerahkan diri ke kantor polisi. Waktu dilihat story-nya, dia ada foto bahagia sekali di Bali, liburan. Ya, sama suaminya gendong anaknya, istrinya gendong anaknya. Tapi nggak lama kemudian suami membunuh istri karena ribut. Tentu aja karena suami nggak kerja. Suami yang nggak kerja, kerja dong.
Suami kan emang harus kerja. Kerjalah. Kalau enggak ribut. Istrinya begini kan. Laki-laki enggak kerja. Kerja dong. Ini sakit hati, saudara. Nah, akhirnya kejadiannya enggak baik. Jadi berbahagialah dengan apa yang belum kita miliki. Jangan silau. Hari ini kita gampang silau. Pi, tahu nggak Pi? Ini si Eni, kalau saya perhatiin, setiap hari dia makan di hotel loh Pi. Tuh lihat tuh, 2 bulan yang lalu dia ke Jepang tuh Pi. Tuh lihat. Kita suka lihat IG. Dan IG itu ganti-ganti mobil, makan di restoran terus, pergi ke luar negeri terus, dan itu membuat kita nggak bahagia, kehilangan kebahagiaan. Apa saya miskin banget ya? Kenapa yang ini selalu jalan-jalan? Kok saya begini terus? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka yang masukin IG, itu cuman cuplikan-cuplikan yang indah dalam hidupnya. Mereka lagi yang paling bagus momen dia tampilin di IG, kita jangan silau. Tetapi waktu mereka dikejar debt collector kan gak dimasukin IG. Saudara, utang saya banyak, ini debt collector lagi ngejar saya. Perhatikan, kan gak begitu kan. Gara-gara saya suka pakai uang sembarangan, sekarang banyak utang. Ini hasilnya saudara, rumah saya disita bank, ada dimasukin? Gak ada. Yang dimasukin itu yang bagus-bagus. Cuplikan-cuplikan yang indah dalam hidup mereka. Kita juga punya kok cuplikan indah. Amin. Tetapi kenapa kita nggak pernah bersyukur dengan cuplikan indah kita? Kita malah iri hati dengan yang di IG. Dan kita maunya seperti yang di IG. Saudara yang kasih Tuhan, yuk. Kita mulai lihat keadaan keuangan kita. Mengelola bersama-sama dengan bijaksana. Jangan silau dengan IG orang yang kemana-mana. Tapi kita nikmati hidup kita. Amin. Waktu kita bisa menerima, mengucap syukur buat semua yang baik yang ada dalam hidup kita. Kita enggak silau, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Amin. Bersyukur aja. Katakan, aku enggak silau. Mau mereka naik jet kek? Mau naik kapal selam kek? Aku naik Tuhan. Setiap hari kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Jangan terpengaruh. Kebahagiaan kita jangan dipengaruhi sama IG, saudara. Dia itu cuman cuplikan yang indahnya mereka. Susahnya mereka nggak lihat. Waktu kayak gini kejadian, saya rasa ini masalah ekonomi karena pengeluarannya banyak, saudara. Suami nggak kerja, pengeluarannya banyak, utangnya banyak, gelap mata. Ya, jangan seperti itu. Kita punya Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, ya. Haleluya. Bahagia dengan apa yang belum kita miliki tadi yang keempat, yang terakhir, wah, kelemahan yang bisa menjadi kekuatan kita. Saudara yang kasih Tuhan, siapa kita punya kelebihan? Wow, saya Pak kelebihannya, ya kan? Kelebihannya saya gampang ngantuk. Makanya kalau ke gereja ngantuk terus semua gitu ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, semua kita pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah selalu kita, saudara renungin gak? Saudara pernah tahu gak? Saya itu kekurangannya ini, saya kelemahannya ini, saya kelebihannya ini, tahu gak? Itu harus kita tahu loh saudara. Kelebihan dan kekuatan kita. Apalagi pasangan kita, suami istri kita harus tahu. Oh istri saya tuh kekurangannya ini, banyak kelebihannya ini. Nah ini tentang kita nih, kita juga harus sadari. Kelebihan kita itu apa? Karena kelebihan kita itu bisa menjadi kekuatan.
kelemahan kita juga bisa. Contohnya, ya. Tadi Daud. Saudara pernah berpikir nggak sih? Kenapa Daud mengalahkan Goliat pakai ketapel? Kenapa nggak pakai pedang? Harusnya pakai pedang dong. Kenapa pakai ketapel? Karena Goliat itu tinggi gede. Oke? Daud kecil. Oke. Saudara tahu nggak? Saya lihat film Daud. Daud itu kalau pakai pedang selalu kalah sama kakak-kakaknya. Kalah, saudara. Karena badannya kecil. Kakak-kakaknya gede-gede, kalah. Dan dia sulit untuk menggunakan pedang. Bukan berarti nggak bisa ya, bisa. Tapi nggak bisa jago. Karena Daud ini nggak bisa main pedang, apa yang dia lakuin? Dia belajar ketapel. Dia belajar ketapel. Karena nggak bisa pakai pedang. Daud itu menyadari kelemahannya, badannya kecil. Dia nggak mau pakai pedang, nggak mau pakai tombak, dia pakai ketapel. Amin. Pakai ketapel bisa jadi pahlawan? Bisa, ngalahin raksasa. Nggak usah pakai pedang, cukup pakai ketapel, raksasa itu dikalahkan. Kenapa? Karena Daud tahu kelemahannya. Amin. Pak, aduh saya kelemahannya banyak Pak. Udah mata saya jereng. Tangan saya kidal. Wah itu mah kelebihan bukan kekurangan. Itu kelebihan bukan kekurangan. Mosok jereng itu kelemahan. Itu kelebihan dari Tuhan. Kidal itu kelebihan dari Tuhan bukan kelemahan. Tenang aja. Contohnya siapa Pak? Elis Pikal. Dia jadi petinju terhebat di Indonesia sampai hari ini belum ada gantinya. Kenapa Elis Pikal jadi juara IBF? Kenapa? Karena kidal. Dan apa? Jereng. Dia latihan. Waktu kekuatannya jadi kuat. Wah, jadi petinju apa yang terjadi? Dia lihat kanan, tonjok kiri. Musuhnya bingung. Ini orang gimana? Tadi kayak lihat kanan kok saya kena kiri. Lah, orang bule nggak tahu dia jereng. Ya, orang tinju dijagain tangan kanan dong. Nggak tahu buk, kena kiri. Jatuh musuhnya. Musuhnya nggak sadar. Dia kidal, saudara. Wow. Petinju terhebat di Indonesia. Jereng dan kidal. Bagi orang ini kelemahan. Tetapi bagi Elis Pikal ini kelebihan. Harus dimanfaatkan. Amin. Pak, saya itu nggak cantik-cantik amat loh Pak. Sudah cenderung jelek. Nggak apa-apa. Masak aja yang enak. Banyak kok laki-laki jatuh cinta bukan karena muka, tapi karena masakan. Yes, asik. Yang nggak bisa masak, belajar sama Bu Ati. Haleluya. Nah, itu dia ya. Bapak ngasih Tuhan. Itulah kenapa kita bersyukur kepada Tuhan. Karena mungkin yang kita pikir itu kelemahan, justru itu kelebihan kita. Banyak hal-hal yang baik yang selalu membuat kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab itu, mari kita bangkit jadi pemenang. Kita mulai dengan apa? Mengucap syukur dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan setiap waktu, setiap hari. Dan saya percaya kita akan bangkit menjadi pemenang dalam segala hal. Saya berdoa, rekening BCA, Mandiri, BNI, BRI, semuanya penuh. Waktu kita mengucap syukur sama Tuhan. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Saya undang pelayan-pelayan Tuhan ya, hari ini ada perjamuan kudus. Haleluya. Saya minta kunci apa ya? Dia aja. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi kita naikkan pujian ini.
kasih Allahku sungguhlah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, katakan, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti, katakan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Biar musik menaikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, sebentar kami akan mengikuti sakramen perjamuan kudus.